Jadi ketika namanya dipanggil, sebutkan benda atau alat yang bisa bergerak ketika dialiri arus listrik. Siap? Ya. Yang pertama, Ainun. Ya, bagus. Akila, lampu, bagus. Christian, televisi, jauh. Dio, kulkas, betul. Fauzi, apa Fauzi? Cuci, betul. Setelah tadi Ibu absen dan kalian menyebutkan beberapa benda yang dapat menyala atau dapat berfungsi ketika dialiri listrik, ya ternyata banyak sekali benda di sekitar kita itu yang menggunakan listrik. Bisa kalian bayangkan kalau kita mati lampu seharian, apa yang akan terjadi? Bagaimana si benda-benda tersebut yang sangat penting buat kehidupan kita, terutama kalau sekarang kalian pegang apa yang suka dibawa tiap hari? Harus dicas atau tidak? Kalau lampunya mati, siapa yang akan berfungsi? Ya, makanya dari itu bahwa posisi listrik itu sangat penting. Oke, dilanjut ya. Ada hubungannya dengan capaian pembelajaran hari ini, ya, bahwa CP dalam IPA itu menganalisis gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Yang dari CP ini itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang secara keseluruhan dan ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar listrik melalui kegiatan praktikum sederhana. Sebelum lanjut ke inti materi kita akan praktek hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Yang pertama, mengapa lampu di rumah itu tetap menyala meskipun ada lampu lain mati? Kalian di rumah itu lampunya banyak apa cuma satu? Stop kontaknya banyak apa cuma satu? Ya, ada pertanyaan. Mengapa lampu di rumah tetap menyala meskipun ada lampu lain mati? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Akila dulu. Ujo, ada pertanyaan jawaban lain ya? Mungkin karena listriknya dibagi rata ke semua lampu. Bagus. Karena lampu yang mati sudah rusak, tetapi listrik tidak bergerak ke lampu yang lain. Ya, jawaban yang sangat bagus ya. Lanjut, pertanyaan yang nomor 2. Kenapa mobil-mobilan, kalian pernah lihat mobil-mobilan? Pernah lihat di dalamnya ada batu baterai? Nah, batu baterainya terdiri dari satu atau banyak? Banyak, biasanya lebih dari satu ya. Kalau mobil-mobilan yang dipakai misalnya 2 baterai, itu tidak bisa jalan kalau salah satu baterainya dilepas. Itu karena apa? Boleh? Karena listriknya jadi hijau. Next. Boleh jadi Mungkin karena mobil itu tenaga dari semua baterai sekaligus, kalau ada yang dilepas tenaganya jadi barang yang putus. hijau. Boleh? Ada yang menambahkan? Mungkin satu baterai dari kendaraan maupun mobil-mobilan. Alhamdulillah, jawabannya pada bagus-bagus ya. Lanjut. Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik ya. Perlu kalian ketahui bahwa kita belajar listrik hari ini bukan hanya untuk mengerjakan soal ujian, bukan hanya untuk kalian
dihubungkan batu-batu ini. Nanti kalian amati. Ya. Kalau satu lampu dilepas, coba satu lampu dilepas. Lampunya yang dilepas. Lampunya yang dilepas. Ininya tetap disambungkan. Lampunya dilepas. Pegang. Menyala apa? Mati. Mati. Kalian nanti amati kenapa kalau si lampunya satu dilepas, yang satu ikut mati. Yang paralel mana yang paralel? Ayo dibikin dulu yang yang satu lampunya menyala atau menyala. Kalian amati kenapa kalau di rangkaian paralel yang satu lampu dilepas terus lampu yang lainnya tetap menyala. Tetap nyala apa mati? Nyala. Pasangin lagi coba. Ini yang rangkaian apa? Paralel. Selama kalian praktek, kalian amati baik yang seri maupun yang rangkaian paralel. Kalian amati ya, jika satu lampu dicabut atau putus, bagaimana nasib lampu lainnya? Bagaimana tingkat keterangan lampunya? Bagi yang paralel juga sama. Jika satu lampu diputus, bagian mana lampu lainnya? Apakah lampunya dibandingkan dengan yang lampu seri? Kemudian kelompok berapa? Kelompok satu kebagian rangkaian seri. Oke, itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika satu lampu seri rusak? Karena arus listriknya hanya memiliki satu jalur, jadi saat jalur itu terputus, maka tidak bisa mengalir ke lampu lainnya. Coba nyalain. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih terang menurut kalian? Mana yang lebih terang, rangkaian seri atau paralel? Lampu pada rangkaian paralel akan lebih terang dibandingkan lampu pada rangkaian seri. Kenapa? Karena tegangan lampu paralel Yang ketiganya, mengapa listrik di rumah kita lebih mirip rangkaian paralel daripada rangkaian seri? karena pada paralel jika satu lampu mati, lampu lainnya harusnya mendapatkan tegangan yang sama dari sama sumber, lebih aman dan efisien untuk digunakan di rumah. Terima kasih jawabannya. Jo. Untuk diskusi kelompok, hasil eksperimen baik itu seri maupun paralel, kalian dicatat hasil pengamatannya di AKBD masing-masing. Mulai dari kondisi lampu, dilihat kondisi lampunya baik yang seri maupun yang paralel. Kemudian dilihat dampak jika satu lampu dicabut atau diputus. Pada bagian seri seperti apa? Pada bagian paralel seperti apa? Yang ketiganya, kalian perbedaan nyata antara seri dan paralel. Kalian nanti melakukan diskusi ini ya. Menurut kelompok kalian, rangkaian mana yang lebih cocok dipakai di rumah? Kenapa seperti itu? Kemudian apakah kelebihan dan kekurangan seri dan paralel jika dipakai sehari-hari? Dilanjut, kita akan diskusi kelompok ini ya. Ibu nanya kelompok 3. Ya, menurut kelompok 3, rangkaian mana yang lebih cocok dipakai di rumah? Mengapa? Rangkaian paralel karena jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala. Tetap menyala. Ya, yang keduanya apa kelebihan
kekurangannya kalau satu lampu rusak, semua lampu padam, nyala lampu redup. Ya. Kelompok yang lain. Boleh. Kelompok Akila. Menurut kelompok berapa? Menurut kelompok 8. Rangkaian mana yang cocok dipakai di rumah? Rangkaian paralel karena setiap lampu mendapat tegangan penuh sehingga nyalanya lebih terang dan stabil. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel jika dipakai sehari-hari? Seri hanya cocok untuk mainan sederhana atau percobaan di kelas. Paralel cocok untuk rumah, sekolah, dan gedung karena bisa menyalakan banyak alat sekaligus tanpa saling menggantung. Ya. Ya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Setelah kami melakukan percobaan membuat rangkaian seri dan mengisi beberapa pertanyaan seperti bagaimana perbedaannya nyala lampu pada rangkaian seri paralel. Jawabannya, lampu di rangkaian seri lebih redup karena arus yang sama harus melalui semua lampu secara berurutan. Sedangkan di rangkaian paralel arus terbagi, namun setiap lampu tetap mendapat tegangan yang sama sehingga lampu lebih terang. Apa yang terjadi pada rangkaian seri jika salah satu lampu dilepas? Mengapa? Jika salah satu lampu dilepas pada rangkaian seri, maka semua lampu padam. Hal ini terjadi karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur arus. Jadi jika satu jalur terputus, arus tidak bisa mengaliri ke lampu lainnya. Apa yang terjadi pada rangkaian paralel jika salah satu lampu dilepas? Mengapa? Jika satu lampu dilepas pada rangkaian paralel, lampu lainnya tetap menyala karena arus listrik bisa mengalir melalui cabang-cabang yang lain. Ini memungkinkan sistem tetap berfungsi meskipun ada satu komponen yang rusak. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan sebaiknya digunakan rangkaian seri? Rangkaian seri digunakan ketika kita ingin lampu atau rangkaian paralel listrik saling bergantung salah satu sama lain. Misalnya pada sistem infrastruktur atau alarm yang hanya bekerja jika satu bagian dalam rangkaian berfungsi. Mengapa rangkaian paralel lebih sering digunakan dalam instalasi listrik di rumah? Rangkaian paralel lebih aman dan praktis untuk rumah karena jika satu alat rusak, alat lainnya tetap berfungsi. Selain itu, setiap alat listrik mendapatkan tegangan penuh dari sumber yang penting untuk alat yang membutuhkan daya tinggi seperti kulkas, AC, dan televisi. Kesimpulannya, rangkaian seri arusnya sama, tegangan terbagi dan dipakai pada sampler, sedangkan rangkaian paralel tegangannya sama, arusnya terbagi dan dipakai pada instalasi listrik rumah. Sekian presentasi dari kami, maaf ya atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ada kelompok lain yang mau memberikan umpan balik atau tidak? Boleh, kelompok berapa? Nah, boleh. Umpan baliknya apa? Saya dari kelompok 6 akan memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Jawaban kemudian sangat tepat, terutama pada bagian menjelaskan bahwa setiap lampu pada rangkaian paralel terhubung langsung dengan sumber listrik. Penjelasan tentang jalur arus yang tetap utuh sangat membantu untuk memahami perbedaan dengan seri. Saran, bila lebih dijelaskan sedikit tentang pengaruh tegangan pada lampu di paralel agar lebih jelas. Misalnya dengan memberikan contoh alat listrik di rumah. Boleh, ada orangnya. Oke, kita kan semua dulu untuk yang ngasih umpan. Boleh dulu. Setelah kita tadi praktek, setelah teman-teman
setiap hari, seperti lampu dan peralatan elektronik lainnya. Bagaimana perasaan saya saat berhasil menggunakan sendiri? Saya merasa puas dan senang karena berhasil membuat rangkaian dengan benar dan melihat lampu menyala. Itu membuat saya semakin tertarik dengan arus dengan dunia listrik. Ya, terima kasih refleksinya. Boleh dikasih aplaus dulu. Bersama ya. Sekarang kita coba renungkan bagaimana yang sudah kalian pahami, bagaimana yang masih membingungkan, dan strategi apa yang bisa kalian lakukan agar belajar kritis menjadi lebih mudah. Ya. Dengan menggunakan itu, kalian akan semakin mandiri dan siap menghadapi pembelajaran berikutnya. Setiap percobaan adalah bagian dari proses belajar. Setiap orang pasti punya bagian yang sudah dipahami dan ada juga yang masih membingungkan. Itu adalah hal yang wajar dalam belajar. Yang penting kalian bisa mengenali kelemahan diri dan mencari strategi untuk memperbaikinya. Dengan begitu kalian akan menjadi pembelajar yang mandiri dan terus berkembang. Untuk evaluasinya ada beberapa evaluasi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian menuliskan perbedaan seri dan paralel. Yang kedua, kalian menjelaskan hasil pengamatan percobaan. Yang ketiga, kalian memberi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kalian harus membuat poster kampanye hemat listrik atau energi terbarukan yang diupload di akun media sosial masing-masing. Ya. Perlu kalian ketahui juga bahwa materi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membuat magnet dengan arus listrik.